Oke, minasan konnichiwa, salam sejahtera, masih bersama saya di Hanya FM. Kali ini saya mau membahas tentang, jadi banyak kebingungan ya para kandidat atau yang pengen ke Jepang itu selalu bertanya ya, itu lebih baik pilih LPK yang sudah SO ya, atau LPK yang masih bermitra dengan SO, itu yang lebih baik tuh yang mana gitu kan. Jadi saya utarakan dulu ya intinya. Jadi kalau yang namanya SO itu LPK yang mempunyai sending organization ya, atau punya legalitas untuk bisa mengirimkan pemagang ke Jepang, itu namanya LPK SO ya. LPK SO itu banyak sekali ya, di Indonesia aja udah hampir 200-an lebih ya yang udah mendapat izin langsung dari Bina Atas atau Kemnakernya ya, seperti itu. Tapi di antara dari 200 LPK SO itu yang produktif ataupun lancar mengirimkan pemagang ke Jepang itu hanya 30%-nya aja lah. Yang 70%-nya itu masih jobnya itu sedikit, ada permintaan setahun itu cuma 2 ataupun 3 orang gitu kan. Selebihnya kadang hanya namanya aja yang SO, tapi tidak ada namanya penerbangan tiap tahunnya. Kalau di tahun-tahun yang dulu di 2018-an itu ke bawah ya, itu biasanya di situ kalau kita cek ya di Binalatas itu misalnya ketik SO itu biasanya ada per tahunnya itu LPK itu memberangkatkan berapa orang. Jadi biasanya kita bisa lihat cek LPK itu produktif mengirimkan tiap tahun atau tidaknya bisa kita lihat. Tapi untuk yang tahun sekarang itu kayaknya dihentikan deh. Tidak ada, untuk umumnya itu tidak ada ya, bisa kita lihat di situ. Jadi hanya SO-nya aja, nama lembaganya aja, tapi tidak bisa kita per tahunnya mengirim berapa, itu tidak bisa kita lihat lah, seperti itu. Itu yang jadi susah ya sekarang itu menentukan SO yang baik itu yang mana. Nah, yang kedua itu ada LPK ya, LPK pelatihan bahasa Jepang. Itu di Indonesia itu ribuan kayaknya itu. Jadi setiap kabupaten aja udah ada beberapa LPK. Kalau kita di Banyu Biru tuh, di Cirebon ya, di Cirebon aja tuh ada beberapa LPK ya, lebih gitu kan, banyak sekali gitu kan. Nah, itu berarti yang LPK bukan SO ya, atau non SO, itu berarti dia tidak bisa memberangkatkan secara langsung ke Jepang gitu. Jadi tujuannya itu adalah lembaga untuk mendidik pra tes ya, tes itu ada baik yang jalurnya nanti ke IM atau yang ke swasta gitu kan, seperti itu. hmm. Jadi baiknya pilih yang mana gitu kan, gitu kan. Ini kalau anda lagi mencari-cari LPK, pengennya langsung ke SO, itu ya silakan. Tapi ingat ya, SO itu ada beberapa SO yang produktif itu tidak merekrut dari pihak umum atau dari kandidat langsung ke SO-nya terus daftar. Itu biasanya nggak ngambil ya. Ya kayak yang kayak CIK gitu, biasanya CIK itu rekrutnya dari sekolah-sekolah ya, itu gede juga, itu produktif gitu kan. Kalau yang umum kayaknya agak susah ya. Kayak yang dari Minori itu biasanya tuh dari umum ya. Dari umum tuh dia rekrut ke sekolah atau yang daftar di via online ya. Tapi Minori itu ya agak berat ya. Jadi ya karena ada tes tahap satunya, seleksinya itu kayak nanti ada psikotes, fisik, matematik dan lain-lainnya itu kan. Setelah itu nanti interview internal sama staffnya, baru nanti interview user, seperti itu ya. Kalau pengen langsung ke SO itu ya silakan ke yang Minori, itu lebih baik ya. Selebihnya agak susah ya, karena biasanya kerjasama dengan LPK mitra nih, LPK yang biasa ya, yang bukan SO seperti kita kan. Itu kadang-kala kerjasamanya seperti itu. Karena nanti kalau yang SO yang produktif atau jobnya banyak itu, dia cari atau kerjasama dengan LPK, baru ketika ada permintaan job nanti seleksi gitu kan. Jadi biasanya umumnya itu seleksinya ada 2 tahap. Jadi tahap 1 itu matematika, psikotes, fisik dan lain-lainnya, itu dites. Ketika nanti lulus, baru nanti sama user Jepangnya. Ketika lulus udah tanda kontrak, baru pendidikan atau pelatihan itu nunggu sampai penerbangan ya, ataupun COI turun ya, atau surat izin tinggalnya turun, baru berangkat itu waktunya 3 sampai 5 bulan.
Kalau yang SO cuma SO aja ataupun jobnya tidak ada, biasanya Anda akan menjadi pilihan itu ya, dalam artian nanti ikut pelatihan di SO itu cuma memang buat biaya operasional LPK-nya aja, karena jobnya itu kurang. Jadi ya kerugiannya nanti memang Anda pelatihan di SO tapi tidak tentu jobnya kapan. Jadi kalau keuntungan yang di LPK biasa itu biasanya kan kerjasama sama beberapa SO. Jadi untuk permintaan job biasanya tiap bulannya pasti banyak gitu kan. Di SO ini, di SO ini. Itu memang keuntungannya sih ya. Tapi pilihannya tetap di masing-masing sih maunya seperti apa. Paling untuk masalah biaya berarti kan untuk SO-nya sendiri aja itu masing-masing ya variatif, tergantung dari perusahaannya. Dari ada yang 20 juta, ada yang 15 juta, ada yang 30 juta, ada yang paling maksimal itu 40 juta. Itu biaya operasional keberangkatan ya, kalau ketika pasca udah lulus atau tanda tangan kontrak itu biaya yang dikeluarkan paling maksimal tingginya itu 40 juta. Kalau yang di minori itu udah pasti dana talangan ya, dia nanti bayarnya di Jepang gitu kan. Kalau sekarang paling bisa 35 atau 36 jutaan gitu. Kalau yang LPK biasa, biasanya kan nanti kan pelatihan dulu ke LPK, itu paling biaya pelatihannya aja palingan untuk penambahannya. Ya pelatihan umumnya itu 5 sampai 8 10 juta karena buat pelatihan itu sampai lulusnya biasanya gitu. Jadi kalau pengen langsung ke SO, ya saran saya ke minori saja. Kalau selain dari itu ya lebih baik pilih ke LPK Mitra ya, Mitra SO. Jadi karena di situ nanti dididik, dilatih bahasa Jepangnya, matematik, fisik, mentalnya untuk persiapan tes di SO yang kerjasama dengan LPK itu. Gitu. Itu lebih peluangnya lebih besar kalau menurut saya ya. Nah kami juga mitra SO ya, mitra SO. Jadi kalau mau pelatihan baju biru silahkan seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau mau pilih SO atau pilih ke LPK dulu gitu kan, itu tergantung pilihan andanya. Tapi saya sarankan lebih baik pilih ke LPK biasa gitu kan, karena nanti di situ Anda akan diajarkan bahasa Jepang, matematik, psikotes untuk persiapan tesnya gitu. Jadi peluang untuk lulusnya juga banyak karena jobnya bukan dari satu SO tapi dari berbagai SO yang kerjasama dengan LPK itu gitu. Tapi kalau mau tetap ke SO yang penting saya harus SO, berarti lihat aja dulu. Tapi yang paling berkompeten itu ya silakan ke minori. Selebihnya biasanya LPK yang produktif pasti kerjasama dengan LPK biasa atau mitranya gitu. Saya pahami ya, kalau LPK yang baru terus dia merekrut buat pelatihan itu ya susah ya, sampai pasti akan terkatung-katung karena hanya nunggu di job satu SO itu yang kadang-kala cuma sedikit permintaannya. Oke ya, cukup sekian dari saya ya. Saya rekomendasikan untuk yang mau magang silakan pilih masing-masing sesuai keyakinannya. Tapi lebih condong saya akan merekomendasikan ke LPK Mitra, tapi yang benar-benar gitu kan, yang hanya biaya pelatihan gitu kan. Cuma yang tidak meng-up biaya keberangkatan atau dari SO-nya gitu. Oke, terima kasih ya. Salam.